6 pertandingan ada supporter tamu datang dalam jumlah besar dan kita bisa nunjukin kita sebagai supporter gimana gitu tuan kan. rumah yang baik ya. Iya, jadi tuan rumah yang baik kan. Dan untuk teman-teman Jackmania, ya pasti lu marah, lu kecewa, lu kesel semuanya. Cuman ya udah kita nggak bisa berbuat apa lagi. Tinggal yang tadi gue bilang kan, ya udah ke depannya udah kita evaluasi. Bagi gue Rayhan Nanan ini pemain yang benar-benar, bahkan kalau gue bisa bilang ini kayak Inzaghi-nya Persija nih. Asli. Halo Jackmania, kembali lagi di Terbola Bola dan seperti biasa kita akan mengulas perjalanan Persija di pertandingan sebelumnya dan besok menghadapi Persib di El Clasico. Tapi sedikit berbeda, sebelum menjalani El Clasico besok menghadapi Persib, kemudian kita juga biasanya mengulas bagaimana perjalanan Persija sebelumnya. Tapi kini kita langsung to the point, bagaimana situasi terkini Persija harus main di kandang, tapi bukan di kandang, bermain di luar Pulau Jawa lagi. Dan kita akan membahasnya bersama gue Niko dan juga ada Hari Prasetya sebagai jurnalis dan juga ada pentolan Jackmania garis keras. Bukan sorry. Ko Niko, Sebuah kebanggaan ini. Bete bang. Ini kita langsung ngegas, biasanya kita mereview dulu ya, kita langsung ngegas nih. Langsung aja, Abi, gimana sebagai Jackmania garis keras mendengar keputusan yang harus Persija bermain di luar Jakarta? Numplek-blek bang ya, bukan hanya kecewa, kesel, kayaknya marah lah gitu. Marah kenapa? Karena ini kan event pertandingan liga ya, yang udah dipersiapkan 1 tahun lah ya, udah ketahuan tuh 1 tahun dipersiapkan oleh LIB. Ada home, ada away gitu kan. Ya udah dan ada jadwalnya gitu. Dan bahkan kita harus ngacungin jempol juga buat PSSI ini kan, sama LIB kan, jadwal nggak meleset lah gitu. Sesuai jadwal gitu. Cuman kok kenapa gitu kan, yang dipersiapkan jauh 1 tahun ke belakang, ketika ada haknya Persija untuk main di kandang, harus begini gitu kan. Ya kecewa pasti, marah, kesel. Menurut Abi apa yang membuat Jakarta gagal bermain di GBK atau JIS? Iya, seharusnya nggak ada alasan apapun ya. Harusnya tidak ada alasan. Nggak ada alasan apapun, karena yang tadi gue bilang, event bola itu kan, ya bang ya, event bola kan memang udah hajatan resminya negara ya. Harus menyelenggarakan kompetisi gitu kan. Itu udah resmi. Dan awal-awal bahkan ketika Erick Thohir naik ke atas kan ya? Iya, 2023. Kan itu udah disentil tuh bahwa jangan sampai ada permasalahan nih, masalah perizinan. Dan itu udah Kapolri langsung kan. Ya, jadi harusnya nggak ada isu. Nggak ada isu, pokoknya negara harus melaksanakan pertandingan. Ini amanat konstitusi loh kasarnya. Yang pasti kita semua dirugikan ya, Jackmania ya. Udah siap untuk mendukung tim kesayangan untuk menembus 2 besar. Tapi gagal melihat kesayangan bermain di Jakarta. Bagaimana ruang Mabes tadi melihat situasi dan kondisi di ruang press conference? Sebenarnya nggak ada press conference, cuma nanya doorstop aja. Pas ada Pak Ferry Paulus karena sebagai direktur utama I-League, lalu ada Bung Ferry sebagai ketum Panpel Persija dan juga ada ketum Jackmania si Bung Diki kan. Dalam tanggapannya Pak Ferry, mereka memastikan bahwa keputusan pindah ke Samarinda itu karena faktor keamanan, Abi. Faktor keamanan. Itu hasil diskusi sama dari pihak kepolisian, I-League dan juga Persija. Sementara ada kabar awalnya mau main di Jepara sama di Surabaya. Dan kalau Jepara sama Surabaya itu tanpa penonton. Terus di Surabaya pun akhirnya nggak bisa juga, nggak tahu kenapa alasannya nggak diungkap ke publik dan akhirnya memutuskan bermain di Samarinda. Yang notabene ini laga kandang Persija tapi rasa tandang, dan pertama kali kalau nggak salah Persija itu bermain di luar Pulau Jawa lawan Persib. Nah, secara garis besar kata Bung Ferry, ini sangat merugikan bagi Persija karena akan berpengaruh ke finansial. Kita tahu kan fanatisme Jackmania ketika lawan Persib itu akan memenuhi GBK kan, dengan kapasitas 60.000 supporter, itu bisa membantu keuangan Persija sebenarnya. Dengan adanya tidak bermain di GBK,
itu sangat merugikan bagi Persija. Gitu sih, Bu. Ada semacam ini nggak sih protes kompensasi gua apa gitu, gagal main di GBK atau JIS, pemasukan gua nggak ada nih, harus ganti nih gitu. Ya, Ada tuntutan itu nggak tadi sebenarnya? nggak dibahas itu sih. Lebih ke akhirnya boleh pakai penonton kan di Samarinda. Boleh pakai penonton, cuman supporter Persib dilarang penonton. Tapi kan kita nggak tahu ya mana supporter Persib, mana supporter Persija kalau seandainya main di Samarinda kan. Kita tahu kan, kita tahu Jakaltim juga cukup besar juga ya di Samarinda. Lalu di supporter Persib juga besar juga di sana. Ada Viking Borneo kalau nggak salah, dan artinya ini yang harus menjadi sebuah antisipasi sebenarnya. Keamanan juga di sana, jangan memindahkan masalah di sana. Karena tadi komunikasi sama manajer Borneo FC, mereka bilang sebenarnya warga Samarinda itu menyambut baik pertandingan Persib lawan Persija. Mereka dengan kehadiran Persib dan Persija yang bisa dibilang dua tim besar lah di Indonesia ini bisa meningkatkan UMKM di sana. Nah, terus bisa menjadi hiburan yang menarik bagi warga Samarinda. Mereka cuma berpesan, tolong jaga nama baik Samarinda, jangan sampai ada kejadian apa-apa di sana. Gitu. Oke. Habib, Ya. selama 7 tahun bermain di luar Jakarta ya, sebagai home gitu, menghadapi Persib khususnya di laga El Clasico, ada nggak sih kejadian yang rusuh dari segi keamanan? Kita kan berbicara keamanan karena Bang Heri Prasetyo bilang soal keamanan. Sebenarnya kalau bermain sama 7 tahun di luar Jakarta ada nggak sih hal-hal itu? Ya ini sebenarnya gue pengen nyangga juga tuh, yang alasan Ferry Paulus itu ya. Gue inget banget ketika anniversary-nya Persebaya lawan Persija tuh, anniversary Persebaya ke-76 ya, yang kita diundang tuh, Jackmania diundang, Persija diundang untuk lawan yang di GBT. Yang di GBT. Itu pertama kali Jackmania datang ke Surabaya. Itu gue denger langsung Bung Ferry nelpon Pak Ferry Paulus, nanya, menanyakan kepastian bahwa Pak, bener nggak Persija diundang oleh Persebaya, NFV Persebaya? Oh iya bener Bung. Wah Pak, dan udah tahu juga Pak, Jackmania dibolehkan datang. Itu jaminannya dari Kapolda Jawa Timur sama Kodam Brawijaya yang ngejamin dibolehkan datang, dan tribun-tribun bonek saat itu membolehkan juga untuk Jackmania hadir gitu kan, dan kita berangkat tuh Bang. Nah sebelum kita berangkat, saya dengar percakapan Bung Ferry dengan Ferry Paulus bahwa Bung kalau bisa jangan berangkat karena ini ujian pertama saya megang ketua Eli kan, ketua LIB waktu itu kan. Direktur utama. Ini ujian saya nih karena besok mau ada wacana dilarang supporter away. Kan supporter away mau diterapin kan tahun itu tuh. Mau berikutnya. Nah, terus saya patahkan, Bung, ini bukan liga resmi, ini anniversary-nya Persebaya. Kita berangkat, belum kena aturan itu. Terus kedua, kalau alasan Pak Ferry Paulus karena keamanan kan, dia bilang, Bung, jangan dong Bung, gua jadi ketuanya nih. Kalau berangkat takut ada gesekan. Ini kan Jackmania sama bonek belum akur nih. Waktu itu ya? Waktu itu kan belum akur kan. Gue bilang, justru di situ Bung harus kita uji kan gitu. Kalau lu semuanya serba ketakutan keamanan, jadi gue anggap ini nonsen lah. Alasan lu itu nggak masuk akal gitu. Aku jadi malas banget. Jadi udah dari awal memang lu alasan selalu itu muter-muter. Terus yang berikutnya lagi sekarang nih alasan keamanan. Alasan keamanan apa lagi gitu? Nah, di kandang Persija banyak supporter besar datang ke sini. Betul. Dari Aremania, Persebaya, PSIM, Persisolo, Persijap, Persita. 6 pertandingan semuanya tanpa ada insiden, ada gesekan. Persebaya masih ada dejek yang belum terima, tapi murni tidak ada gesekan. Jadi kan lu mau alasan apa lagi gitu? Itu udah jadi berikan contoh sebenarnya. Iya, udah jadi contoh. 6 pertandingan ada supporter tamu datang dalam jumlah besar dan kita bisa nunjukin kita sebagai supporter gimana gitu kan. Rumah yang baik ya. Iya, jadi tuan rumah yang baik kan. Jadi kalau alasan keamanan, aduh. Iya, sebenarnya setuju sama Abi. Harusnya pihak kepolisian itu memberikan kepercayaan lebih lah ke Jackmania. Ketika laga lawan Persib ini bisa digelar dengan aman di GBK. Karena kan 2017 main di Solo, Persija Persib. 2018 main di PT IKA Jakarta, tapi di PT IKA. Itu tanpa penonton. Terus 2019 main di GBK. Terakhir kali itu pun seri satu sama dan tidak ada terjadi kerusuhan. Nah, yang Pak Ferry agak sesalkan tadi ya di I-League ini mengatur jadwal pertandingan Persija Persib ini di akhir musim. Yang agak penyesalan mereka.
karena seharusnya mereka berpikir mungkin akan evaluasi ke depan. Kalau seandainya laga seperti ini ditaruhnya itu nggak di akhir musim, Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Mungkin sekitar kalau putaran pertama pekan ke-9, pekan ke-10, dan di putaran kedua itu bisa di pekan ke-20, 23 yang artinya kedua klub ini belum sama-sama berpotensi menjadi juara. Oke, ini persaingan ya. Persaingan. Sangat menentukan ini Sangat menentukan. di akhir-akhir. Ya, makanya itu akan menjadi sebenarnya mungkin I-League ini mencoba mengatur ini kayak sistem di negara-negara luar kali ya. Ketika ada dua rivalitas main di akhir musim akan seru, tapi ternyata di sini belum bisa diterapkan. Oke. Itu yang ngomong Ferry Paulus ya? Tadi menurut hasil rapat dari pihak keamanan, pihak kepolisian, alasannya faktor utamanya itu keamanan. Cuma tadi cukup disayangkan teman-teman wartawan itu nggak ada dari pihak Mabes Polri yang ngomong itu ke media. Yang suruh ngomong itu Pak Ferry. Pak Ferry. Karena Pak Ferry itu statusnya kan sebagai I-League kan, direktur utama I-League. Oke. Abi, kan di musim ini Persija sudah memberikan contoh yang baik. Betul. Menjamu beberapa tim yang dari luar ya untuk bermain di GBK. Apakah tidak diizinkannya bermain menghadapi Persib? Apa ya istilahnya membuat secara nggak langsung konotasi negatif semakin kuat untuk Persija. Padahal kita sudah memberikan contoh yang baik gitu. Gimana? Pertama, nih kalau saya lumayan lama lah jadi pengurus Jackmania kan. Walaupun sekarang udah nggak jadi pengurus lagi. Dan kita selalu ngikutin rakor. Dan harusnya itu bukan tugas kita loh Bang. Bukan tugasnya Jackmania untuk ikut rapat koordinasi dengan Polda, Panpel. Bukan tugas kita gitu. Cuman kita selalu hadir kan. Terlalu jauh di sana. Kan? Kita jauh banget. Dan kita selalu hadir, selalu datang, selalu ikut. Ya malah bahkan nih kalau gua jadi pengurus Jackmania lagi ya, atau mungkin gua jadi ketua umum The Jack nih, gua bakal larang pengurus gua untuk ikutin rakor. Bukan tugas Jackmania, bukan tugas supporter. Pertama bukan tugas supporter, kedua apa hasilnya gua ikut rakor gitu kan. Kalau akhirnya kita jadi anak manis, akhirnya tetap aja nggak dapet kepercayaan gitu kan. Mendingan stop aja nggak usah ikut rakor. Karena ujung-ujungnya alasan keamanan, lu nyuruh gua datang rakor, tapi lu masih ragukan keamanan gitu kan. Betul. Apalagi udah ada ujian tadi 6 pertandingan, ada supporter tamu, kita oke-oke aja gitu kan. Gitu. Dan itu harus jadi tugasnya polisi, tugas steward, tugas Panpel, ya udah yang memberi keamanan, bukan tugas lagi supporter. Gitu. Nih ngomongin keamanan, gue inget tuh tahun berapa ya? Persib terakhir ke sini dikawal rantai sampai ke tol. Itu 2019, terakhir di sini kan 2019 di GBK. GBK bisa satu-satu skor. Itu bisa. Itu bahkan kan yang tadi dibilang kerugian Persija ya, karena animonya besar. Itu aja 70.000. 70.000. Imbang loh pertandingan. Seri satu-satu gitu kan. Aman kan gitu. Aman. Maksud gua ini kan ya harusnya kesini modern, semakin canggih. Apa yang ditakutin dari keamanan? Kalau kemarin aja bisa dikawal gitu. Kalau sekarang bisa lebih baik, apalagi ada beberapa pertanyaan tamu juga dijamu dengan baik. Sebenarnya tugas polisi itu menjaga keamanan. Iya betul. Iya benar. Mau ada beberapa agenda yang di Senayan ataupun di Jakarta yang harus mendatangkan mayoritas orang banyak, itu juga udah tugas polisi. Dan benar kata Abi, ya kalau pertandingan ini udah disetting dari awal musim. Artinya ketika udah ada Persija main tanggal 10 Mei, mau itu ada kegiatan A, B, C, D, ya jangan berpengaruh ke jadwal Persija, karena akan merugikan Persija. Nah, di sini seharusnya menjadi evaluasi besar bagi I-League, benar kata Abi, ke depannya tuh operator kompetisi itu harus bertindak adil banget buat tim. Benar. Karena bagi Persija bisa main di Bandung itu hal biasa lah ya, tapi bagi Persija buat nyambung Persib ke Jakarta itu sangat kayak beda banget gitu. Kita ingin memberikan contoh yang baik gitu kan. Apalagi tadi tuh Bang, kan dibilang mau ngatur jadwal nih. Pas pertandingan yang berpotensi juara katanya. Sebenarnya kalau Persija sama Persib nggak perlu berpotensi juara. Pertandingan dua tim ini udah pasti beresiko kan gitu ya. Jadi nggak perlu ngeliat, wah ternyata akhirnya Persija sama Persib punya peluang juara nih. Yang nggak usah lihat peluang juaranya, tapi pertandingan ini itu sudah pasti pertandingan high risk kan gitu ya, yang udah high risk, yang emosinya besar gitu kan. Ya udah memang harus dari awal kalau emang mau disiapin tengah-tengah udah harus dari awal. Jangan lu ini kan jadi kayak apologinya I-League nih kan, apologetiknya dia kan, wah ternyata mereka berpeluang juara nih Persija Persib di pertandingan akhir lagi. Tau gitu gue bikin jadwalnya nggak perlu itu apologetik lah. Lu nggak mampu ngarahin pertandingan home buat Persija, gua anggap lu nggak mampu udah gitu gagal. Gue mau bangunin menggabungkan olahraga dengan politis, masalah keamanan gitu kan. Sebenarnya ada agenda apa sih di GBK di tanggal itu dari di Mabes tadi? Kalau nggak salah di Istora Senayan itu ada Grip Jaya ya nggak salah ya.
Grip Jaya. Ada Mayday kah, ada hubungannya itu nggak disebut nggak itu? Ada Enggak. hari Kan buruh? kayak yang tadi dibilang kan, nggak ada pihak kepolisian yang melakukan sesi jumpa pers kan. Hanya pihak AELIC sama, itu pun nama Bung Ferry sebagai ketua Panpel sana. Ya sama, faktor Bung Ferry sama Pak Ferry ngomongnya keamanan, itu kompakan. Keamanan yang dimaksud itu nggak dijelaskan secara detail seperti apa. Tapi kalau melihat jadwal di GBK Senayan tanggal 10 Mei ini, ada beberapa kegiatan yang cukup ada masa besar ya, salah satunya Grip Jaya yang yang digelar jam 3:30 sore itu. Dan ya seberapa besar Istora Senayan pun juga nggak bakal sampai puluhan ribu kan, ibarat ya kan, paling hanya sekitar 1.000-2.000 orang kan. Nah itu kan sebenarnya bisa dihadapi dengan bisa diantisipasi. Antisipasi Tapi kalau dilihat dari point of view rekan-rekan media tadi, sebenarnya apa yang dikhawatirkan tidak bermain di Jakarta? Apa ya? Ya kita sebenarnya melihat dari sisi penyesalan sih dari AELIC sih yang menyetel setting ini ke akhir musim. Itu aja sebenarnya. Itu aja. Soalnya dan sebenarnya kita agak kecewa juga. Padahal ini pertandingan yang cukup besar dan bisa membuat teman-teman media itu meliput lah ya di sini kan. Namun ketika keputusan pindah ke Samarinda, ya kita berpikir kok polisi nggak bisa menjamin keamanan gitu. Kok polisi nggak bisa mempercayai sama Jackmania yang selama ini main di GBK tuh Jackmania nggak pernah berbuat kerusuhan gitu kan. Buktinya aja beberapa supporter tamunya datang dengan aman dan nyaman kan. Kita pun juga ngeliput seneng gitu kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa nih polisi nggak mau berani memberikan rasa kepercayaan lah kepada Jackmania supaya menjaga pertandingan ini dengan baik gitu. Jika nantinya Persija menang pun Jackmania juga happy. Kalau pandangan dari teman-teman wartawan, jika nantinya seandainya Persib menang, itu pun juga Jackmania nggak bakal akan berbuat hal negatif ke supporternya, ke pemain Persib. Karena semua tadi Ali bilang, pasti kan Jackmania akan menjaga itu dengan situasi, dengan kondisi, benar dia. Seperti itulah, ibaratnya kasih kepercayaan penuh lah kepada Jackmania. Atau mungkin dikhawatirkan kalah gitu. Yang tadi saya bilang, agak kecil lah kalau seandainya Jackmania berbuat kerusuhan, kalau seandainya Persija kalah lawan Persib di GBK. Oke, ini balik lagi, kita harus bermain di Samarinda. Secara nggak langsung diuntungkan adalah Borneo. Karena bersaing dengan Persib. So far sudah ada kontak dengan Borneo supporter ya? Ini kan karena kita dengar kabar gagal main di Jakarta ya. Kita taktisnya udahlah, gue fokus gimana caranya gue pengen nonton Persija gitu kan. Kita banyakin ke Samarinda. Kita sudah coba ngubungin juga ke teman-teman di Pusamania. Dan yang kita lagi repotin sebenarnya sekarang ini adalah, kan kalau untuk naik pesawat pasti sulit lah, mahal ya. Kalau kita mau bawa teman-teman banyak gitu kan. Berangkat dia, Bi? Pasti kan berangkat. Nah, kita pengen nyiapin, kita pengen coba di kapal laut nih. Cuman lagi nyari jadwalnya nih, dapat nggak jadwalnya nih? Hitung-hitungan ya, mau nggak mau kita harus berangkat malam ini gitu kan. Dan kapal laut kan itu 30 jam. Jadi nyampe kita tuh kemungkinan Sabtu pagi. Jadi kayaknya ini aja masih sulit gitu kan. Masih berat. Walaupun kita udah coba apapun yang terjadi, yuk kita niatin insya Allah berangkat dulu dah. Cuman yang gue khawatirin, takut lagi-lagi nih ya. Kan Borneo juga punya peluang juara ya. Iya, itu yang diuntungkan bermain di sana. Main di sana. Walaupun dia lagi away kan ke Bali ya. Apakah nanti pas kita udah berangkat ke situ ternyata nggak diizinin tuh Bang? Karena wah ini pertandingan Persija lawan Persib lagi nih. Kita takut ada apa-apa, stadion gua rusak atau segala macam. Akhirnya di detik terakhir kita nggak diizinin lagi Bang. Nah ini yang kita agak khawatir. Perubahan kayak gini bisa aja terjadi. Bisa terjadi, nggak mungkin ya terjadi kan. Walaupun sebenarnya tadi ngomongnya kepastiannya boleh ada penonton. Boleh ada penonton. Tapi kan kita jangan di PHP-in lagi, sudah berangkat jauh-jauh. Kita kemarin di Jogja aja di PHP-in loh dan iya. Walaupun kita bermain di Samarinda, kan secara nggak langsung tetap menjadi tuan rumah. Ada nggak apa yang akan dilakukan Nabi sebagai tuan rumah yang baik terhadap ya Pusamania, kemudian terhadap Persib nanti seperti apa nanti di sana? Kalau dengan Pusamania kita nggak ada isu lah ya, karena kalau ada lagunya bakal kan, salam satu oren. Jadi ada lagunya. Jadi Pusamania dengan Jackmania sama-sama oren, kita udah punya koneksi bagus lah. Dan kalau ditanya lagi apa yang usaha Jackmania lakukan, kita bahkan ya untuk pertandingan lawan Persib aja kan teman-teman di pengurus juga selalu kan
mengimbau. Bahkan ketum Jackmania pertandingan lawan Jepara selalu kan meyakinin teman-teman Jackmania kan, yuk kita jaga pertandingan ini untuk mendapat lagi kepercayaan dari pihak keamanan, dari pihak GBK bahwa nanti pertandingan tanggal 10 Mei kita bisa main di sini. Jadi udah dihimbau tuh jauh-jauh hari. Jadi Jackmania itu pengurus selalu imbau ke sesama pengurus, ke seluruh anggota, bahkan ke simpatisan, yuk kita sama-sama jaga. Tadi kan Bang Ari bilang, Jackmania nggak pernah bikin rusuh di GBK. Bener Bang, sejak GBK direnovasi, Betul. itu kan stadionnya pintunya, Bang, didorong aja jebol tuh Bang. Iya. Kalau kita mau dorong 5 orang ya jebol, karena kan pintunya kan dia sistem kayak kita, dibandingin yang GBK pintu zaman dulu gitu. Tapi coba, ketika GBK dirubah, direnovasi, pas mau apa sih, gimana Asian Games waktu itu ya? Asian Games. Itu kalau kita mau niat jelek, mau merusuh, itu pasti jebol Bang. Kan pernah pertandingan uji coba tuh kalau nggak salah gitu ya, ada Golkar kan sempat rubuh tuh itu apa yang pertandingan pokoknya kita masuknya pakai tiket Golkar lah pokoknya partai lah pokoknya gitu pertandingan bola dan itu jebol Bang karena kan memang desak-desakan didorong aja pasti jebol. Dan Jackmania nggak pernah selama gue jadi pengurus bahkan juga selama gue jadi Jackmania The Jack pernah dianggapnya rusuh itu waktu kita di Lebak Bulus pas lawan PSIS itu karena di belakang Lebak Bulus pas mau dibangun apartemen Point Square itu proses pembangunan ada buru-buru bangunan kan ikut nonton juga dari atas dan mereka ngelempar bahan bangunan lah jadi kayak lempar kayu lempar apa ya teman-teman kan marah akhirnya keluar dan itu terjadi kayak chaos lah waktu itu di Lebak Bulus itu dong seinget gue tuh ributnya Jackmania marah itu pas di situ jadi setelahnya itu tahun berapa berarti kan itu tahun 2000 awal kesini kita nggak pernah ada nggak ada pernah di GBK sama sekali nggak pernah ada gitu. Kalau El Clasico sendiri apa yang pengalaman Abi rasakan sejauh ini dan mungkin yang apa ditangani Abi sih? Iya pertama sih pasti auranya beda Bang ya. Auranya ketika kita lawan Persib pasti teman-teman auranya beda lah. Benar. Ini pertandingan yang penuh energi lah. Mau ada energi macam-macam tuh. Energi jati diri, energi kebanggaan, energi marwah gitu kan, sampai bahkan energi kemarahan gitu kan teman-teman. Pasti itu nyampur jadi satu tuh. Karena memang semua teman-teman pasti energinya dicurahkan tuh di sini. Pas saya yakin juga Persib juga seperti itu kan, Persib lawan Persija, Persija lawan Persib. Bahkan juga teman-teman, gue yakin juga udah menyiapkan macam-macam lah. Kalau yang anak-anak biasa main di koreo, udah pasti udah nyiapin, udah jauh-jauh hari gitu. Jadi memang ini pertandingan yang sebenarnya ditunggu tuh. Betul. Mau penentuan juara atau enggak, tapi pertandingan ini pasti yang ditunggu-tunggu. Karena yang kita pengen lihat kan itu yang tadi tuh, pertama di lapangan. Pemain gimana energinya, kan mainnya ketika lawan yang dianggap, oh ini katanya ininya rivalnya Jackmania nih, rivalnya Jakarta, pasti akan lebih semangat kan. Dan terakhir, kalau gue sih jujur aja, ketika masih ada Bang Aji Ismet kan. Karena Aji Ismet tuh bagi gue itu satu-satunya pemain Persija yang benar-benar mempresentasikan jati diri seorang supporter Jakarta. Itu mentalnya kuat banget jadi. Mentalnya kuat banget, apalagi kan dia pernah ngomong yang membedakan kita dan mereka adalah nyali kan gitu. Wah itu keren banget sih. Bahkan kan Ismet ya bisa benar-benar main nunjukin banget gua anak Jakarta nih gitu. Di terakhir paling Rico ya ketika yang dia fight dengan siapa? Ini Bojan Manisik. Bojan kan. Itu bagi gua Rico Simanjuntak Ismet itu yang luar biasa lah. Dan memang cuman memang akhir-akhir ini kan gua selalu mengkampanyekan sepak bola tanpa kebencian, tanpa permusuhan kan. Makanya gua selalu bilang sepak bola hanya hiburan bukan kuburan, terus juga rivalitas itu bukan anarkis, tapi rivalitas adalah kompetisi. Dan kompetisi ya udah pemain. Pemain tunjukin dan kita sebagai supporter ngasih dukungan yang benar-benar nunjukin ini rival kita, rivalitas kita kayak gimana kan. Ini kan secara nggak langsung berpengaruh di lapangan. Pengen main di Jakarta, dilihat, didukung supporter sendiri. Berpengaruh nggak ke pemain? Ya mungkin lo ada kontak tadi sama salah satu pemain dari... Pemain sih yang penting rumput bagus sih. Rumput bagus. Poinnya itu, rumput bagus. Tapi kan kemarin pertandingan lawan Jepara, Sen kan yang ini ya, yang jadi... Bek kiri. Enggak, maksudnya Sen Patinama kan yang ini ya, yang apa? Konferensi pers dia ya? Iya, yang preskon. Preskon kan dia nunggu itu pertandingan Persib lawan Persib kan gitu ya. Di kandang dan dia sempat nunjukin menyebutkan Jackmania kan. Berarti kan emang ditunggu kan. Ditunggu sebenarnya. Ya maksudnya ada penyesalan enggak? Gimana nggak main di Jakarta nih gitu. Ya kalau bilang ada penyesalan pasti ada penyesalan bagi pemain kan. Apalagi kan bagi Sen Patinama kata Abi menjadikan sebuah momen yang ditunggu-tunggu bagi dia kan. Ada beberapa pemain yang
juga ingin merasakan kemenangannya di Jakarta, bukan di Samarinda. Betul. Tapi balik lagi kalau bagi pelatih kan yang penting pertama kondisi rumput dulu ya. Di Samarinda kan kondisi rumputnya bagus. Bagus. Walaupun Persija ibaratnya nggak pernah menang kalau main di Samarinda. Jarang menang. Waktu terakhir kalah 3-1 ya. Kalau sama Borneo kalau salah. Kita menang pas Piala Indonesia kan? Piala Indonesia Iya, kita menang situ. Iya waktu yang si Thomas Doll kritik rumput Stadion Palaran kayak rumput sapi waktu itu kalau salah. Itu menang di sana. Golnya Ismet Sofyan. Ingat banget. Itu terakhir menang situ di Samarinda. Dan setelah itu agak berat, cuman yang jadi bagi para pemain ini bermain di luar Jakarta di luar Jakarta ini menjadi kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh pemain supaya dapat kemenangan, poin. Karena kalau seandainya nih, Persija kalah dari Persib nih, target juara itu rencana juara udah gagal, udah pasti kalah, poinnya udah kalah, nggak bakal bisa ngejar Persib dan Borneo. Dan dengan berharap Borneo lawan Bali menang. Itu masih ada kesempatan. Tapi kalau seandainya Persija menang lawan Persib, Borneo menang lawan Bali, posisi klasemen berubah. Nah, itu yang agak cukup harus dimaksimalkan oleh pemain Persija. Dan satu lagi, ini Persija full tim, nggak ada yang cedera sama sekali, nggak ada yang akumulasi. Alano dari kemarin nggak kartu kuning, selama 4 pertandingan dia udah meredam emosinya. Gokil. Dan Donitri disimpan lagi. Donitri Jordi Amat disimpan karena akumulasi kuning, jadi nggak dimainin. Dan para pemain saya rasa oke aja kalau main di Samarinda sih. Gitu sih. Sekarang kita akan mendengarkan langsung point of view dari Hari dan juga Abi. Persija gagal bermain di kandang, harus bermain di luar. Apa yang ingin dikatakan dan disampaikan harapannya buat Persija dan Jackmania? Mungkin Abi dulu, Abi. Harapan buat Persija ya pastinya kita tetap harus yakin ngunci lah, minimal 2 besar. Kita masuk 2 besar, ya. Asia kan. Minimal tetap harus masuk itu. Siapapun yang juara gitu kan, bisa Borneo atau Persib ya. Tapi kita harus tembus 2. Karena peluang kita untuk tembus 2 masih bisa kan? Masih bisa. Karena Persib kan juga lawannya berat kan, dia akan lawan PSM. Lawan Persijap ya kan. Persija kita lawan Semen Padang, lawan Kediri, sama besok kan lawan Persib. Borneo juga berat. Borneo masih ketemu Malut. Masih ketemu Bali, Malut, sama besok tuh home tuh Osola agak ringan gitu. Jadi kita masih bisa lah untuk ngunci di 2 besar gitu kan. Dan apalagi tadi pemain udah benar-benar kondisi siap semuanya. Dan bahkan kan ya Alano benar ketika di press sama teman-teman kan juga benar-benar bisa lebih nurunin emosinya kan. Ya kemarin sempat dipancing sama main Persija, cuma dia sabar di kamera gitu. Anak soleh. Dan untuk teman-teman Jackmania, ya pasti lu marah, lu kecewa, lu kesel semuanya. Cuman ya udah kita nggak bisa berbuat apa lagi. Tinggal yang tadi gue bilang kan, ya udah ke depannya udah kita evaluasi bukan kitanya nih, tapi evaluasi sikap kita ke depan mau gimana nih. Sikap kita udah kita sebagai supporter tujuannya apa? Mau mobilisasi supporter aja kan. Ya udah kita fokus di situ aja lah. Kita nggak usah mikir-mikirin lagi tugas-tugas panpel, tugas Persija, tugas keamanan bukan tugas kita. Kita bayar, bukan dibayar gitu kan. Udah fokus di situ. Terus yuk kita ramein lagi nanti nih pertandingan next ya. Away lawan Kediri. Kan Kediri termasuk berat juga ya. Berat juga. Di Kediri kita juga kayaknya belum pernah menang ya? Kalau Kediri kita nggak pernah main di Kediri. Kita Persija mainnya di Gersik ya. Sama terakhir di Blitar. Di Kediri kan kita berat ya main di Kediri. Berat karena Kediri seterusnya masih tim berjuang dan zona degradasi. Dan artinya Persija kalau lawan tim zona degradasi agak beda, benar. Beda gitu. Karena kan Kediri, Madura, Persija, Semen Padang sama PSM, tapi kan PSM udah aman lah ya, karena kemarin penentuannya itu Jepara kalah sama kita tuh. Ya tinggal kita rame away ke Kediri. Karena itu salah satu away terakhir kita lah di Jawa Timur kan, gitu. Ya di kandang ntar lawan Semen Padang ya, mudah-mudahan aja 3 pertandingan ini kita bisa ambil 9 poin nih. Amin. Lawan Persib, Kediri sama Semen Padang. Gitu. Ya pokoknya legowo lah ya buat Jackmania ya. Bunga lagi Bang Puyang juga. Pokoknya tetap support buat pemain Persija. Hari? Kalau dari pandangan saya, yang pertama buat pihak kepolisian, tolong lebih kepercaya sama supporter di Indonesia. Kalau seandainya apapun kejadian masalah keamanan sepak bola Indonesia
tidak bisa bermain, artinya sepak bola Indonesia nggak baik-baik aja kalau buat kita. Artinya harus ada rasa kepercayaan, kasih kesempatan lah. Nggak adil bagi Persija dan Jackmania nggak bisa main di Jakarta. Kasih kepercayaan penuh, itu poinnya yang pertama. Kalau seandainya dalam kepercayaan itu Jackmania melanggar, nah itu baru direview. Itu bisa direview hasilnya. Itu fair. Nah, bisa ke depannya, Persija, musim lalu aja Persija gini nih. Itu bisa mungkin bisa diterima sama Jackmania itu kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari pihak I-League, coba lebih didetailin lagi jadwal yang benar-benar pertandingan high risk itu ya digelar dia mendingan di pertengahan musim, jangan di akhir musim, karena kan ini pertama kalinya Persib tuh bermain di akhir musim yang sangat menentukan. Kadang kan kalau kecuali pertandingan ini digelar pekan ke-20, anggap pekan ke-berapa saya tadi bilang, mungkin bisa digelar di Jakarta kalau menurut saya seperti itu. Lalu kedua, coba I-League lihat jadwal agenda-agenda lain lah, kayak kemarin kan tadi ada Grip Jaya, ulang tahun dan lain-lain, kan itu jangan berpengaruh lah, jangan, harus fokus dan konsisten di jadwal itu. Dan untuk Persija dengan main di Bandung 10 pemain nyerang mulu, walaupun emang nggak golin ya Bia, anak kartu merah Bruno Tubaro lebih dimaksimalkan lagi kesempatan ketika lagi menyerang ya, karena pandangan saya waktu lawan Jepara, Persija nyerang mulu, cuman nggak gol-gol karena finishingnya itu buru-buru. Itu yang pertama. Lebih kalem lagi, lebih tenang lagi, dan semua full nggak ada, karena kita juga waktu di putaran pertama Persija nggak tanpa Fabio Calonigo. Di Samarinda, tengah kuat ada Fabio sama Davan Basti, bisa aman. Dan melihat catatan rekor pertemuan Persija Persib, Persija terakhir kali menang itu pun 2-0 di 2023. Waktu itu di Stadion Patriot, artinya udah 3 tahun Persija nggak pernah menang lawan Persib. Dan Persib selalu mendominasi Persija saat kedua tim bermain. Lalu yang buat Jackmania, ya kalau memang ada kesempatan buat ke Samarinda ya Bi, bisa silakan ke sana kan, karena kan pasti banyak Jackmania kan ada beberapa kalangan ya, mungkin ada gue mau ke Samarinda deh, ya udah kan, karena pertandingan boleh pakai penonton, silakan. Hati-hati aja di jalan, jangan yang ini kali Bi ya, harus tetap tertib di kota orang ini ya. Walaupun lawannya rivalnya Persib, kan nanti tetap jaga nama baik Jakarta lah dan Samarinda di sana. Itu sih. Jadi evaluasi sebenarnya buat semua pihak ya. Terus buat Jackmania ada ruang ikhlas dengan kasus ini. Dan ruang ikhlas di sana, dan jangan lupa juga di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Jadi kalau mau ada yang mau berangkat, ingat itu gitu kan. Nah, ini terkait lawan Persib nih. Persib lagi on fire ya. 18 laga nggak terkalahkan nih, gokil nih. Ini apa yang harus diantisipasi dari Persib sana? Secara permainan sebenarnya melihat Persib lawan PSM kemarin ya. Persib menang 1-0, menit kedua itu pun golnya gol bola mati, tertandukan. Artinya setelah permainan dari statistik, Persib itu lebih defense banyakan dan melakukan serangan balik. Itu pun yang dilakukan ketika Persija lawan Persib kemarin waktu di Bandung. Gol Abi Kamputa kalau Abi lihat itu pakai counter attack. Ketika lagu dari serang mulu, karena lini tengahnya bek Persija itu selalu dalam dalam banget ya, maksudnya ke tengah banget, counter attack Beckham Putra golin, dan itu jadi sebuah pelajaran yang harus dilakukan oleh Persija gitu. Tapi 5 pertandingan terakhir ini Persija bagusan Persija tuh draw sekali, sisanya menang. Sementara Persib draw 2 kali lawan lawan Arema sama lawan Dewa. Dan ini harus bisa dimaksimalkan oleh Persija sebenarnya. Nah, ini boleh dibilang winning team kemarin starting lineup bagus sekali ini. Terutama Ryan Hanan ya, man of the match ya. Akhirnya setelah lawan cedera ya, akhirnya di 5 laga terakhir starter terus dan nyetak 1 gol ini. Abi Hanan gimana? Kalau Hanan ya pastinya kan dia pemain muda ya, dan dari Persija juga gitu kan. Iya kan? Iya, dia anak legenda, Aris Hansburi. Nah, terus ya kalau gue lihat gol dia waktu dia kan 2 kali golin ya. 2 kali golin pas lawan Bayangkara ya. Pas Bayangkara sama kemarin pas lawan Jepara. Ya kalau gue lihat sih emang layak harus masukin line up terus. Karena apa? Karena bagi gue Ryan Hanan ini pemain yang benar-benar, bahkan kalau gue bisa bilang ini kayak Inzaghi-nya Persija nih. Karena posisi dia tuh pas banget, Bang. Ketika dia lawan Bayangkara, posisi dia pas nyundul gol. Kemarin itu kan operan dari Alano ya. Dibalikin lagi ke Alano ke Hanan dioper lagi sama ini, udah tinggal tendang dan gue lihat kayak dia pandai ngebaca ini kali Bang. Pertahanan lawan lah. Kayaknya posisi dia tadi bilang selalu pas, kedua
dia bisa ngebuka tuh. Oke. Dia dioper dari Alano balikin lagi, dia langsung tembak langsung shoot. Itu kan dia di tengah itu Bang ya. Betul, Di betul, tengah kan betul. Proses golnya semuanya dia pas banget untuk nempatin posisi itu. Makanya tadi gue nggak duga ya ketika Alano ngoper, katanya gue pikir siapa? Ternyata dia oper sama dia ngedorong lagi, dioper lagi ke dia. Berarti Alano pintar juga Bi ya. Iya. Sudah komunikasi sudah mulai oke. Iya. Oh iya benar, apalagi di Bayangkara Alano juga kan. Alano juga oper umpan. dari Alano dia nyundul gitu. Iya. Iya. Nah, Pas. selain Hanan yang kayaknya sudah menempati lock di tengah itu, sisi kiri nih. Kemarin Sen akhirnya jadi debut starter walaupun di akhir-akhir diganti. Penampilan Sen gimana, Abi? Iya, kalau Sen kan datang di waktu yang bagi gua nggak pas kali ya. Betul. Donitri lagi bagus-bagus ya, Bang. Dan dia cedera kan? Iya, Donitri lagi bagus-bagusnya jadi pemain timnas. Bahkan gua dengar Donitri udah dilirik tuh, Bang. Dilirik sama Klub dia. klub luar gitu kan. Oke. Nah, jadi kayaknya ya itu bagi gua Sen datang nggak pas kali ya. Datang nggak Jadi pas. dia dipaksa harus membackup posisinya di Donitri itu kan. Donitri. Jadi ya ketika dia kemarin main, ya gua harap sih walaupun saingannya berat dengan Donitri ya, apalagi sama-sama timnas ya. Sama-sama timnas. Iya. Ya mudah-mudahan aja lah Bisa lebih baik ya, bisa Sen. lebih baik lagi. Gue bingung juga saya mau jawab. Berarti posisi kiri tetap Donitri nih. Tetap Donitri karena keren sih bagi gue sama Donitri. Tapi Sen itu menunjukkan kalau dia pemain bukan cadangan ya Bi ya. Iya. Karena kan Sen nama Doni ini kan Doni disimpan tuh kan akumulasi kartu. Takutnya yang nggak bisa main. nggak main lawan Persib. Dicoba Sen dengan lawan Persija Jepara. Menurut pandangan saya cukup bagus. Oke, dia menunjukkan kalau bermain di sejak menit awal itu dia benar-benar pemain yang layak untuk dimainkan gitu kan. Oke. Satu sisi Donitri ini sebenarnya posisinya nggak hanya di bek kiri. Dia bisa jadi wing kiri ataupun jadi IMF yang ditempatin sama Rehan Hanan saat ini. Yes. Nah, kalau seandainya Rehan Hanan kenapa-napa, ada Donitri bisa main di IMF dan saya bisa jadi bek kiri. Itu juga bisa seperti itu sebenarnya. Cuman banyak opsi ya. balik lagi, Mauricio Soja ini nggak mau berjudi lah ibaratnya dia nggak berjudi ya. Ibaratnya, wah Doni lagi bagus kata Abi benar ya udah. Toh Doni di sini, Sen agak cadangan dikit. Karena kan kalau sebagai kita penggemar bola, ada pemain yang jago dari awal. Ada pemain jago dari super sub. Contoh Excel kan jago super sub ibaratnya. Berapa kali kita golin? Iya, lagi. super sub jago. Kalau Excel main dari babak pertama agak berat nih, tapi ketika super sub dia malah on fire banget kan. Nah, Sen Patinama ini kalau main super sub itu kurang. Waktu lawan Bayangkara, Sen masuk kejebolan dari bek kiri. Artinya kan dia mentalnya belum siap seperti itu. Tapi ketika kemarin dari menit pertama, dia malah menunjukkan kalau dia mereka bagus walaupun dapat kartu kuning ya. Iya. Gitu, Sen bagus. Ya, Sen tuh setengahnya bisa lebih baik lagi ya, walaupun kemarin sempat cedera dan kemarin dikasih kepercayaan mudah next bisa lebih baik. Tapi serius nih, jujur gue lihat kemarin ketika Andita nih, lagi ditekan itu Tanya Abi dulu lah. Tapi gimana lihat serius, walaupun ya harusnya siap apapun yang terjadi, Andita cedera dia harus siap gitu. Tapi walaupun ada 2 save menurut gue yang dia lakuin, tapi gimana Abi menurut lo? Serius? Ya kalau gue sih ditanya, ya pasti gue akan milih Andri tadi tetap sih. Deg-degan gue awal-awal, bahkan untuk pertandingan besok nih lawan Persib, ya harusnya Andri tadi yang dipasangin. Karena kan biar gimana juga, saat ini satu-satunya pemain senior yang dimiliki Persija kan emang Andri Tani ya. Betul. Dan kita butuh pemain senior. Yang tadi gue bilang kan Aji Ismet, yang jadi simbol perlawanan lah ya. Iya. Dan sekarang ini kan tinggal Andri Tani. Terlepas dari Andri Tani yang udah menurun kan. Refleksnya bagus loh kemarin. Tetap gue harus 15 tahun. Andri ya? Harus Andri Tani. Karena kita butuh. Apalagi ini pertandingan terakhirnya Andri Tani mungkin musim ini ya. 2026 kontraknya habis, iya. Ya kan mungkin nah harus kasih kesempatan lah untuk partai penting lah, partai pentingnya Jackmania dan juga Persija. Oke. Gitu. Tapi berdua update-nya Andri Tani gimana? Sejauh ini Fine-fine aja atau belum ada kontrak resmi dari Persija sih, cuman kayaknya dengan kondisi yang sakit di sini kayaknya. Iya. Kayaknya aman deh buat lawan Persib besok deh. Pilihnya sih. Karena Dan- saya butuh pemain yang ya Andri Tani kan biar gimana juga dia tahu lah taunya Jackmania, maunya Jackmania kayak apa, dan dia perlu Mungkin mengorkestra gitu. mungkin perlu ada orang pemain asli Jakarta di starting line up. Iya. Perlu karena di Persib ada asli Bandung, Beckham Putranya asli Bandung di Persib. Perlu ada pemain asli Jakarta yang main besok lawan Persib. Persib. Harus. Tapi menurut lu serius demam panggung nggak kemarin? Agak demam panggung nggak? Jujur aja sih. Ya kalau lagi dari faktor permainan ya jujur ya kemarin Bang Panggung ketika Jepara menyerang mulu, untung lawannya permainan oke juga ya. Ya menyelamatkan set 1 atau 2 kali kan walaupun agak deg-degan demam panggung, oke bener. Ya
Apalagi Andri Tani ya. Ya, seperti gini dia. Untungnya Andri cedera menit ke-80-an. Iya. 85 lah, 86. Iya. Kalau seandainya Andri cedera menit Iya, ke-60, nah kita nggak tahu nih situasinya seperti apa. Ini gimana bisa 6 jantung ini? Oke, nah di depan juga menarik nih kalau kita lihat beberapa kali Excel dipercaya, tapi Almeida kemarin pemain pengganti nyetak 2 gol di laga terakhir. Menurut lu gimana Almeida? Apakah jadi starter besok melawan Persib? Kalau tipikal Mario Souza itu kayak pemain lagi on fire akan dimainin sejak menit pertama ya. Dari kemarin, dari beberapa evaluasi kemarin tuh setelah lawan Persijap sama lawan sebelumnya tuh lawan Solo ya. Iya. Solo kayaknya Gustavo layak deh untuk main lebih dahulu. Karena mentalnya dia ketika Gustavo dimainkan sejak awal buntu banget nih. Excel masuk, Excel bisa membuktikan. Sekarang Excel yang buntu, Gustavo yang bisa membuktikan. Nah, sekarang Gustavo yang bisa layak main. Saling menjawab ya. Bisa saling menjawab. Mungkin lebih ke lini depan jangan terlalu egois ya, Mak. Saya lebih kritikin Maxwell sebenarnya sih. Oke. Udahlah, ibaratnya liga gelar top score udah nggak bakal bisa dikejar. Udah jauh banget sama David da Silva ya. Udah David da Silva udah 20-an, sementara Maxwell masih 15. Udah stop gitu. Fokusnya bawa tim menang 3 pertandingan terakhir. Udah top gitu. Oke. Gitu sih. Jadi lo istirahatin Maxwell dulu, masukin Aladin tetap atau ada perubahan lagi? Kemarin Aladin Kemarin kan. Kemarin Aladin oke. Coba ya untuk laga besok kan mungkin Maxwell main lah feeling dari awal sih. Karena kalau kita melihat dari situasi Persib ya saat ini ya, Kakang Rudianto tuh lagi bermasalah. Makanya main Robby Darwis mulu dari kemarin. Sisi gelap ya, sisi jeleknya Persib ada di bek kanannya yang ditempatkan sama Robby Darwis. Itu bisa dibahaskan normal oleh Maxwell. Gitu. Karena waktu ketika Persib lawan Dewa kemarin, itu golnya Dewa kebanyakan dari kanan. Iya. Posisinya Robby Darwis, nggak ada Kakang. Karena Kakang kan ibaratnya asli Bandung nih, kan dia juga akan fight lawan Persija kan. Kalau Robby Darwis di situ yang asli Bandung juga mungkin bisa dimaksimalkan oleh Maxwell. Berarti sisi kanan yang bisa dimanfaatkan. Ada sisi lain nggak yang bisa dimanfaatnya tuh mencari kelemahan dari Persib yang bisa dieksploitasi Persija besok? Kalau apa kata Tom Haye tadi ngomong di keterangan di media di Bandung bilang Persib itu punya pemain tier 1 dan tier 2 yang sama. Ketika ada pemain yang cedera ataupun yang diganti, permainan nggak bakal berubah. Bertahan defense, counter attack. Itu yang Persib selalu kayak gitu. Bojan tuh selalu counter attack mainnya. Dari defense ke serangan. Karena di sisi kanan tuh ada Berginho yang jalannya cepat, dikira ada Beckham Putra juga cepat. Di depannya tuh Andre Jung yang bisa dibilang Injaginya Persib lah. Karena emang dia positioning bolanya tuh oke. Sementara di lini tengah, Tom Haye, ada Malis lah, nanti kutip anak Jakarta tapi main di Bandung. Ada Malis yang juga oke ibaratnya kan. Mereka bisa memaksimalkan kesempatan. Cuman kalau nggak salah Persib cuma satu yang nggak bisa main besok tuh, kalau nggak salah si Aliano Aliano Rangers yang masih cedera. Artinya kan bek kirinya Kurjawa, lawannya Alando, kita lihat duelnya tuh gimana nanti besok. Karena kan pertandingan pertama Kurjawa juga lawan Persija dengan derby yang bisa dibilang big net bagi Kurjawa. Counter attack sama sisi kanan. Kalau Abi punya pendapat lain, siapa kira-kira pemain yang harus diantisipasi dari Persib dan seperti apa yang harus diantisipasi yang bisa dimanfaatkan dari Persija? Iya, dari awal sebenarnya gue bilang memang saingannya Persija kan Persib ya. Karena konsisten banget mainnya kan. Apalagi dia beberapa pertandingan akhir-akhirnya selalu bisa ciptain gol gitu kan. Yang tadinya kalah, tadinya seri, bisa ngebalikin. Mentalnya gitu kan. kuat ya. Mentalnya kuat banget. Jadi ya pasti sih dari awal kita udah harus siap ngelawan Persib yang memang udah lebih on fire tadi kan Bang Ari bilang daripada Persija gitu. Ya udah harus siapin mentalnya lawan Persib karena apalagi dia yang peluang untuk juara lebih besar gitu kan dibandingin kita. Oke, sekarang kita akan apalagi melihat ini mainnya di luar Bang, mainnya bukan di Jakarta kan. Yang pemain ke-12-nya jadi nggak berperan nih. Iya betul. Dan lebih berat lagi sebenarnya cuman tapi ya kita keuntungannya sama-sama capek lah. Mesti terbang ke luar Pulau Jawa gitu ya. Persib juga dirugikan keluar Pulau Jawa. Selama ini kan mungkin dia aman-aman aja mainnya kan di Pulau Jawa lah ya. Nah, ini kan sama-sama kita keluar. Mungkin kalau kata orang Nusantara ini orang Indonesia, magicnya sama-sama nggak ada dua-duanya nih. Di Kalimantan magicnya berat. Terpatahkan semua ya. Hilang di laut. Bisa hilang semua tuh. Iya. Oke Abi, best starting 11 Persija menghadapi Persib dari kiper dulu. Andri Tani ya, pasti Andri Tani lah kipernya. Kiri Donitri. Kiri pasti Donitri, Rizky Ridho. Ya. Paulo Ricardo.
Kalau tadi Tira bilang atau Jordi Amat? Persib startingnya sama gitu, tier 1, tier 2 sama Persija juga kan sama-sama ya. Sama-sama kita pelapisnya sama-sama kuat gitu. Ya pasti Jordi Amat, Rizky Ridho, Donitri. Terus sama kanan Tubarao pasti Bang ya. Karena ya dia udah pasti utama. Lagi bagus ya. Tengah? Terus tengahnya Fabio Van Basti, duo tank. ya kemarin kan Basti main bagus kan ya, Basti terus Fabio ya. Calonigo kemarin main juga. Ya udah tinggal depannya tadi benar kata ini kita coba Aladin terus main. Gustavo karena lagi on fire-nya kan. Dan tinggal nanti super sub detik terakhir harus coba lagi tuh Excel tuh kan karena Excel super subnya hat-trick mulu Bang ya. Atau 2 gol kan dia. Ya udah paling kita harapin itu Bang. Kanan ya udah ya pasti ya. Pasti. Oke, sama. Mungkin beda di posisi belakang. Andri masih main duetnya Ridho sama Paul Ricardo karena Paul Ricardo selama dicoba sama Ridho lebih tenang, nggak kayak Teles lebih agresif maju. Ya. Teles sudah lewat lah bagi gua. Sementara Jordi Amat perannya baru di Persija jadi gelandang bertahan, nggak mungkin lagi balik jadi back. Artinya masih Ridho sama si Paul Ricardo. Jadinya setuju sama Abi, Donitri nggak bisa dipatahkan lagi lah itu ibaratnya gitu. Kanannya Tubarao karena cuman Tubarao jangan sampai terpancing sama Beckham Putra karena di Bandung dia sampai kartu merah. Ada lebih sabar lagi pasti belajar lah. Tubarao pasti belajar kan apapun yang terjadi kan. Tengahnya setuju sama Abi, Calonigo sama Van Basti pengen lihat duet ini menghadapi Tom Haye sama Adam Alis. Duel tengah. Tapi setuju sama Abi juga, depannya itu ada Rehan Hanan sebagai IMF, sebagai yang bisa lari ke kiri, ke kanan, ke kanan, dan bisa ngasih ruang ke Aladin, Alano yang bisa bergerak kemanapun gitu. Harus penting juga. Depannya Gustavo boleh dicoba dari awal, kirinya Aladin, kanannya Alano. Nanti kalau seandainya Aladin udah agak buntu, mungkin bisa ditarik ganti Maxwell, Gustavo buntu ganti Excel. Sama gua. Sama Har ya, jadi ya begitulah nanti kita lihat. Kita doakan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi sebelum kita tutup nih kita mau tebak-tebakan skor dulu ya. Tebak-tebakan menang atau kalah nih ya. Kecuali Persija besok sama skor dan cetak gol siapa? Abi, Semen Padang Persik yang menang siapa? Semen Padang Persik. Persik. Oh, Semen. Yang menang pasti Persik lah ya. Sama Persik. Kemarin lawan Arema menang. PSBS Biak Dewa. PSBS Biak mogok main, nggak tahu jadi main apa enggak tuh karena gajiannya belum dibayar, udah pulang ke negaranya. Ya Dewa bener. Sama. Arema PSM. Karena lagi ada tuntutan dari supporter, kemungkinan Arema. Karena PSM kan udah aman lah ya. PSM Makassar. Iya PSM udah aman kan. PSM udah aman kan. Jadi kayaknya yang lebih ngotot Arema nih. Kekalahan telak dari Persebaya kemarin hanya membuat Aremanya itu minta Arema harus menang di sisa laga nanti. Oke, next Persis Solo Persebaya. Persis Solo Persebaya. Mainnya di mana? Persis. Persebaya. Solo kayaknya. Solo ya. Karena Solo juga lagi fokus degradasi. Iya. Oke. Kemudian Persita, Persijap. Aduh, kemarin kalah nih Persita. Persijap. Japara. Persita. Persijap. Gue Persijap sama. PSIM, Malut. PSIM. Malut sih feeling. Malut. Oke. Bali United Borneo. Wah, ini. Ya Borneo lah. Bali United. Keinginan biar seru di atas. Borneo kan dipilihnya. Iya. Jadi makanya kalau bisa Borneo juara. Bali itu Borneo. Kalau saya kan tadi kan nggak boleh Persib nggak boleh milih kan. Persija menang, Borneo kalah. Jadi poinnya Borneo nggak bertambah, Persija yang nambah. Jadi poinnya Persija sisa 4 poin sama Persib dan juga Borneo. Jadi saya pilihnya Bali. Sama. Bayangkara Madura United. Ya pasti Bayangkara ya, kita aja kalah sama Bayangkara. Tapi kemarin kalah tuh. Madura kalah. Madura degradasi ya? Iya. Madura lagi wangi di tanah Sumatera. Kemarin menang lawan Semen Padang. Mungkin Madura bisa menang juga di sana. Bisa kasih kejutan ya. Nah, terakhir nih El Clasico. Persija, Persib. Yang nyetak skor siapa? Golnya berapa?
Persija Persib, Persija yang nyetak gol Gustavo, Excel, sama Hanan. 3-0. 3-0. 3-0. Kalau main di GBK sama kayak Abi 3-0. Tapi karena main di sana Tapi sama kalau dia. sedikit mulas, ketika Persija sama Persib main di luar Pulau Jawa, Persija kalah. Terakhir main di Bali kalah 2-0. Itu status tuan rumahnya Persib. Karena waktu itu Persib harus kena gusuran karena kasus Haringga kalau nggak salah deh. Haringga. Terus yang kedua, Persija feeling sih dengan nyerang mulu, cuman harus lebih sabar kali ya pemainnya, jangan gasak lusuk nyerangnya. Tetap yakin menang. Persib juga pasti akan cetak gol. Feeling sih 3-2 deh. 3-2. Tipis pokoknya menang. Kalau nggak 3-2, 2-1 tipis. Pesta gol. Gue 1-0 aja dah buat Persija. Ya. Nyetak gol. Almeida lagi nih, lagi wangi nih. Wangi Almeida. Lagi bininya lagi hamil. Pengen nunjukin lagi nih. Nunjukin lagi. Tapi Persija kemarin main babak kedua mulu baru nyetak gol. Dia telat panas tuh gimana sih, babak pertama susah banget gitu. Ada faktor apa sebenarnya? Nggak, yang saya mau nanya sama Abi di luar ini konteksnya, Abi, konfirmasi. Abi kan juga dekat sama beberapa supporter Persib di sana ya. Dalam duel ini hubungannya komunikasi seperti apa, Abi? Sebenarnya sih dari teman-teman di Bandung lah ya. Dia pertama nyayangin kalau akhirnya dia disalahin nih kan gitu ya. Karena kan batal main di sini, jadi mereka yang tertuduh gitu kan katanya kan. Wah, tertuduh kok jadi kita yang disalahin kan gitu. Dan mereka sebenarnya katanya pertama menyayangkan juga. Padahal mereka juga apalagi status kan Aji Umu kan terakhir pengen juara Honor. Honor. Pengen juara di kandang Persija. Di kandang Persija di GBK gitu kan. Kan dia juga pengen buktiin itu kan. Jadi pastinya dia nyayangin lah. Dan ini pertandingan yang sama sebenarnya mereka tunggu-tunggu juga, walaupun mereka juga nggak hadir gitu kan. Mereka nggak hadir juga ke Jakarta. Tapi kan dia berharap bisa benar-benar, mungkin dia pengen mentuntaskan kali ya, mentuntaskan dia bisa juara, dia bisa menang dapat 3 poin tanpa ada insiden-insiden kayak begini kan gitu. Jadi sama lah, teman-teman di Viking juga suka mendiskreditkan Jackmania, begitu pula Jackmania juga mendiskreditkan. Nah, hal kayak gini kan sebenarnya jadi nggak sehat ya. Lagi-lagi selalu gue bilang, kita ini dibenturin oleh kekuatan luar nih, di luar kita kan tanpa sadar kan. Ya bisa jadi kekuatan-kekuatan yang emang nggak pengen kita rukun damai gitu kan. Kalau dari sisi keamanan misalnya, kok amanan meragukan segala macam, ya bisa jadi kita juga ada introspeksi nih. Karena kan auranya ketika pertandingan Persib lawan Persija sama-sama panas nih. Di medsos ramai Persib, rame di Persija. Nah, kalau ini adem-adem aja kan mungkin ya ini terlepas dari gua nggak setuju dengan keamanan, tapi kan minimal kita bisa introspeksi lah. Yang aura-aura kayak gini ya jangan sampai terjadi lagi lah. Pertandingan terakhir di Bekasi juga kan ada insiden lah ya, misalnya kan karena emang aura kebencian, aura permusuhan itu kan kita ciptain tuh. Peristiwa Kanjuruhan juga kan gue yakin seperti itu. Jadi menjelang pertandingan Persebaya lawan Arema kan panas tuh ya. Aura kebencian, permusuhan kan kita tanamin tuh. Yang akhirnya dilontarin di pertandingan kan. Ditambah lagi misalnya kalah. Jadi aura-aura kebencian, permusuhan itu menjelang pertandingan yang rival, yuk kita stop, kita akhir lah. Karena nggak ada manfaatnya juga buat kita. Betul, kan. Setuju. Yang nggak ada manfaatnya sama kita terbukti. Di kandang sendiri kita nggak bisa menghadirkan kan. Kita jadi nggak bisa nonton Persija lawan Persib kan. Yang seharusnya kita bisa nonton lah gitu. Sayang. Ya buat teman-teman minimal kita turunin lah. Di samping kita kritik kinerja aparat, kita kritik kinerja PSSI, A-League, kinerja Panpel, yuk kita introspeksi juga buat teman-teman supporter. Baik itu di media sosial juga, Bi? Iya, di media sosial. Karena ada 4 hal nih yang kebencian itu bisa kita tularin tuh kan. Pertama, dari nyanyian. Ketika di tribun, yuk kita stop nyanyian rasis, nyanyian kebencian. Kedua, atribut-atribut nih, baju-baju kebencian, yuk kita hilangin, nggak ada. Terus yang ketiga, di medsos kan, yuk kita redam nih di medsos, jangan lagi ada ujaran kebencian, permusuhan. Terus yang terakhir, nah ketika kita udah redam semua tuh kebencian di baju, di stop di nyanyian, di tribun, medsos. Sama di medsos, kita buktiin nih, kita kasih kepercayaan dong ke kita supporter, sama-sama dipertemukan dan jumlah banyak untuk nonton langsung. Itu. Dan itu udah dibuktikan pas lawan Persebaya. Ya. The Jack datang ke Surabaya datang ke Jakarta, kan aman. Emang harus diuji begitu. Kalau diujinya tampak keempat yang tadi tuh, nggak mungkin kita bisa damai. Nggak mungkin kita bisa
pertandingan nyaman lah. Pertandingan Persebaya lawan Persija kan juga ada teriakan-teriakan, tapi kan bisa kita redam tuh kan. Dan kita bisa buktikan, kita tunjukin di tribun. Oke. Memang harus diuji oleh 4 hal itu sih. Kemarin GBK juga kita bagi-bagi makanan buat tim tamu yang datang kan di luar stadion. Gitu. Itu udah pasti tuh yang mungkin aparat keamanan nggak tahu, I-League nggak tahu, semuanya nggak tahu apa yang dilakukan oleh supporter. Iya. Ya kan? Ketika semua tim tamu datang ke sini, disambut di stasiun. kita pasti disambut, kita ngasih tempat penginapan, mereka nginap walaupun ala kadarnya kan, kita juga ngasih makanan. Begitu pula ketika kita keluar juga gitu sama. Dan itu kan yang nggak ada yang tahu. Karena emang supporter nggak ini sih ya, orangnya nggak pansos sih kalau kalau kita pansos kita liput aja. Sekali ini mungkin Persija TV ngikutin dah. Ketika kita away ngikutin, Selalu ada kok. Apalagi hari ini. Maksudnya ngikutin nama kita nih. Oh gitu bareng. Jadi ngikutin bareng, misalnya naik bis bareng. Nanti misalnya kita nih dari GK garis keras lewatnya kemana, misalnya ke Surabaya, ikutin bis kita tuh. Ikutin bis kita, gimana kita disambutnya di sana, gimana kita berhentinya di sana, terus segala macam dah. Keseruannya bareng-bareng pokoknya. Next. Mungkin ke Samarinda berangkat? Naik kapal 30 jam. Itu agak berat juga sih. 30 jam loh. 30 jam. Abi berangkat Abi? Insya Allah mudah-mudahan jadwalnya ketemu nih. Kalau ketemu ntar malam berangkat. Insya Allah berangkat malam. Ada berapa rencana mau berangkat Abi? Kalau teman-teman GK kan udah nyiapin 1 bis nih. Ya paling 1 bis bangku tuh 59. 59 1 bis. 1 bis. Oke. Sambil nunggu jadwal kapal laut dulu nih, Bang. Karena kan jadwal kapal laut nggak setiap hari ada kan. Oh iya. Ya kalau setiap hari ada aman kita nih sebenarnya karena nggak ada jadwalnya itu yang kita masih nunggu kepastian karena kita berangkatnya dari Perak Bang, dari Surabaya. Surabaya dulu, baru jadi kita Kalimantan. Surabaya dulu baru Kalimantan. Oke. Oke Abi, terima kasih. Hati-hati di jalan. Amin. Kalau jadi berangkat insya Allah apapun keputusannya, takutnya tadi kata Abi kan, takutnya nggak boleh ada penonton lagi, udah jauh-jauh ke sana. Iya. Mudah-mudahan sih Kayak waktu Liga semua Indonesia. baik-baik dan lancar aja ya. Kita ke Makassar kan akhirnya nggak jadi ada pertandingan kan, yang pas Liga Indonesia leg kedua yang tahun 2019 Piala Indonesia. Piala Indonesia kan. Nah, jangan sampai kayak gitu udah ditunda. Oke, terima kasih Jackmania yang sudah menyaksikan Terbola-bola. Terima kasih Persija Cafe atas kopinya, kemudian atas tempatnya juga. Terima kasih Har atas informasi yang langsung update dari Mabes, dari rekan-rekan media. Kembali lagi Abi, terima kasih sudah hadir di sini di Terbola-bola. Sebuah kebanggaan buat kami ya dari Persija dan juga Jackmania bisa memberikan insight langsung, dan tadi apa yang dikatakan Abi dan juga Hari adalah evaluasi buat kita bersama, dan ada ruang ikhlas untuk Jackmania dan tetap support ya Persija di 3 laga terakhir. Oke, terima kasih semuanya. Gua Persija, gua champion.